Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV One dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga buat jamaah di studio. Tentunya nih kembali lagi bersama kami di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Sehat Zara ya? Alhamdulillah lagi kurang enak badan sebenarnya. Kurang enak badan? Iya. Udah pernah dicobain badannya? Nggak enak? Kurang pakai penyedap. Anda Bawi teman-teman sehat ya? Alhamdulillah. Yang di studio sehat semuanya juga ya? Udah sarapan? Udah sarapan. Lemes banget dong ya? Kita mau ngaji nih. Iya. Harus sehat. Iya harus sehat. Semangat gitu. Yuk sehat yuk bisa yuk. Yuk. Zara, nanya apa? Nanya apa? Mas Bendo yang nanya Zara. Aku yang nanya ya? Iya. Oh iya. Nanya apa ya Zara ya? Tentang itu, iya. sholat. Zara tahu nggak tentang sholat Zara? Iya. Setiap sholat Zara tahu nggak sih arti dari doa-doa atau bacaan-bacaan yang Zara baca pada saat sholat? Salah satunya. Iya, Zara tahu nggak? Tahu Mas, alhamdulillah insya Allah. Misalkan nih, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tahu nggak? Insya Allah tahu dong Mas Bedu artinya. Apa? Kan Allah Maha Besar dan Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Wah, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah ya, betul ya Cak Agus ya? Betul ya, alhamdulillah. Hebat Zara tuh. Iya, Mas Bedu sekarang Zara tanya balik. Mas Bedu tahu nggak bacaan dan arti doa sujud? Tahu. Apa tuh? Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Artinya? Itu artinya Allah Maha Tinggi. Masya Allah, wah cakep. Tapi ngomong-ngomong mengenai sholat Mas Bedu, ya. Zara sering lihat nih di masjid-masjid atau di musola ada tertempel di madingnya tulisannya tuh Allah akan perbaiki hidupmu jika kau perbaiki sholatmu. Perbaikilah sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah seperti itu. Jadi sholatnya dulu diperbaiki. Sholat diperbaiki baru maka hidupnya akan diperbaiki. Allah perbaiki hidup kita. Masya Allah. Aku juga di masjid sering lihat tulisan bata suci. Bata suci. Sama wudhu pria, wudhu wanita gitu ya Mas Bedu ya. Bacaan. Iya ya. Tapi ngomong-ngomong yang perbaikilah sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu, itu perlu juga tuh dibahas tuh kayaknya. Perlu lah nanti. Bahas sama mama ya? Sama mama pastinya. Iya, boleh. Karena mama ahlinya nih Mas Bedu ya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang jarak. Alhamdulillah mah. Udah maaf Pak. Anyak-anyak apa kabar? Seger-seger kalau lihat yang sebelah sini. Iya, Masya Allah. Belah sono. Kenapa Pak? Kalau ini sabun cair, ini sabun batangan. Buat ngegablog. Keras-keras soalnya Pak. Iya, Mah. Lagi ngobrol apa? Mengenai perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu gitu loh Mah. Oke. Silahkan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perbaikilah sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sholat. Sholat ibadah yang sangat istimewa. Peribahasa mengatakan kalau nggak kenal maka nggak tak sayang. Kalau tidak sayang tidak cinta. Tidak cinta. Maaf, survei membuktikan di negara kita konon umat Islam 80%. Tapi banyak maaf dalam tanda kutip yang katanya hanya Islam KTP. Nah ya Allah. Ngaku Islam, sholat kagak. Masya Allah. Boro-boro semayang sunat, semayang wajib aja enggak. Padahal ketika kita mengarungi hidup dan kehidupan dalam tanda kutip ya, ada orang yang kerja dari melek mata sampai merem lagi. Waduh. Dari terbit matahari sampai matahari tenggelam lagi, terus bekerja keras. Sampai peribahasa mengatakan banting tulang. Pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, nyari duit kenapa? Mereka tahu hidup butuh makan. Sarana hidup dan kehidupan membutuhkan uang.
Uang hanya bisa diperoleh dengan cara bekerja. Makanya mereka sungsang sumbel kerja. Tuh, aneh tapi nyata. Kita sebagai seorang muslim harusnya, karena kita dihidupkan oleh Allah, rezeki dari Allah, harusnya mengerjakan perintah Allah, di antaranya sholat. Sholat. Karena tegaknya Islam dengan 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajjul baiti man istata ilaihi sabilan. Jadi begini, tegaknya Islam dengan 5 perkara. Menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian haji ke Baitullah, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Sholat ini merupakan nomor 2 setelah kita bersyahadat. Artinya apa? Luar biasa kewajiban sholat yang wajib kita kerjakan, ibadah yang sangat istimewa dibanding dengan yang lain. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk haji, Allah hanya berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabilan. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah hanya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Ketika Allah perintahkan kita zakat, Allah hanya berfirman, wa atuz zakah. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sholat, langsung Rasulullah SAW diundang ke arasnya Allah. Satu, betapa istimewanya ibadah sholat. Yang namanya ibadah sholat, yang membedakan orang yang beriman dengan orang kafir. Perbedaan seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, dia adalah orang kafir. Tuh, jangan marah orang kafir. Kita bercerita tentang agama kita. Orang yang tidak mengerjakan sholat, Rasul mengatakan dia adalah orang kafir. Kemudian apalagi hebatnya ibadah sholat. Sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan salat akan siapa yang mengerjakan salat akan kuat kokoh agamanya, siapa yang meninggalkan salat akan robohlah agama. Dikatakan, kalau kalian menghadapi kehidupan yang sangat sulit, bingung dari mana harus memulainya, mulailah perbaiki dengan salatmu. Itu hadis Nabi. Kalau kita bingung, kenapa kehidupan begini, banyak kesusahan, banyak kesempitan, banyak penderitaan, dikatakan, mulailah perbaiki dari sholatmu. Sholat dulu ya. Jangan bingung, dimulai dia di mana biar benar hidup. Nah, Dimulai dia di mana biar usaha jalan. Dimulai perbaiki dengan sholatmu. Insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tuh jaminan. amin ya rabbal alamin. Makanya lihat udah pada sholat apa belum. Nah, Padahal berapa menit yang namanya sholat. Masya Allah. Dari mulai wudhu sampai sholat, ada yang cuma 5 menit, 5 menit. 10 menit. Hidup sehari semalam 24 jam. Sholat 5 kali, kalau 5 menit, 25 menit. Dibandingkan dengan 24 jam, banyakan mana? Belum ada 1 jam itu pun ya, Maya. Cuman sholat itu memang setan godaannya luar biasa. Masya Allah. Padahal manfaatnya buat diri kita, bukan buat orang lain. Oke, jadi kalau misalkan jamaah bingung kok hidup gua gini-gini aja, Nanya. cari benangnya langsung dimulai dari sholat ya. Ya. Perbaiki. Tanya diri sendiri, sudah benar nggak sholat saya? Itu jaminan. Jaminan. Makanya kalau kalian bingung dalam kehidupan yang kesempitan, dimulai dari mana harus memperbaiki diri, Rasul mengatakan mulai dari perbaiki sholatmu. Mulai dari perbaiki sholat. Oke, Dijamin hidupmu akan dijamin semakin hidupmu baik. akan diperbaiki oleh Allah. Ya. Setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Perbaikilah sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ini berkesan Jadi banget betapa ya. istimewanya yang namanya ibadah sholat. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Aku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan memerangi manusia. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat.
Kalau mereka sudah mengerjakan semuanya, maka selamatlah mereka dari harta dan jiwa mereka. Itu jaminan. Jaminan ya Mas. Bahwa kalau mereka sudah bersahadat, maka dijamin sudah sholat, sudah zakat, maka mereka akan selamat harta dan jiwa mereka. Masya Allah. Betapa hebatnya yang namanya ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumil qiyamah as-sholah. Yang pertama dinilai oleh Allah dari seorang manusia pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain nggak dinilai. Nggak dinilai, Masya Allah. Betapa luar biasa yang namanya sholat. Sholat. Berbeda dengan ibadah yang lain. Contoh, kalau seandainya yang namanya haji wajib bagi orang yang istato'a. Ya. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Yang mampu, yang sanggup, yang kuasa. Yang nggak mampu nggak wajib. Nggak wajib. Iya apa iya? Iya. Zakat diwajibkan bagi orang nisab. Syarat zakat 5. Islam, merdeka, milik sendiri, haul, nisab. Kalau nisab ini ada, wajib zakat. Wajib. Kalau nggak sampai nisab, nggak wajib zakat. Berbeda lagi yang namanya puasa. Kalau sanggup berpuasa, puasa. Kalau nggak sanggup berpuasa, sakit, boleh diganti dengan yang lain. Di hari yang lain. Kalau dia dalam perjalanan, boleh diganti di hari yang lain. Kalau dia letoi sampai mati, boleh cukup dengan fidyah. Tapi berbeda dengan sholat. Makanya kita malu sama Allah kalau tidak sholat. Sanggup berdiri, berdiri sholat. Berdiri nggak sanggup, duduk. Di kursi bisa. Di bawah bisa. Sesuai kemampuan. Sesuai. Duduk kita tidak mampu, boleh celentang. Kalau emang duduk aja nggak mampu. Ya. Tiduran dah. Dengan kedipan mata. Ruku merem pelan-pelan, itidal melotot lagi, sujud merem lagi. Duduk buka mata, sujud lagi, merem lagi, begitu seterusnya. Kemudian yang namanya sholat sudah tidak bisa dengan ngedipkan mata, cukup dengan hati. Misalnya melek aja udah nggak bisa. Ya Allah. Cukup dengan hati. Dengan hati nggak bisa disolatin. Masya Allah. Saking wajibnya sholat. Kalau peribahasa kita sampai titik darah penghabisan, sholat itu nggak ada alasan. Saking wajibnya sholat. Apalagi sholat. Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Yang namanya sholat ibarat kalian di depan rumah punya sungai. Airnya deras dan jernih. Masya Allah. Setiap hari kalian mandi di sungai yang airnya deras dan jernih 5 kali. Masihkah ada kotoran yang melekat dalam tubuh kalian? Gak ada. Gak ada, Ma. Makanya sholat ini luar biasa. Artinya kalau orang yang mengerjakan sholat benar-benar dari hati yang paling dalam, dampaknya buat kita luar biasa. Kehidupan kita jadi tenang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Makanya orang yang mendirikan sholat, dalam sholat dia yakin Allah melihat saya, di luar sholat juga yakin Allah melihat saya. Itu. Tapi ternyata di kita, jangan-jangan kita banyak yang STMJ. Masya Allah. Sholat terus, maksiat jalan. Sholat iye, ngomongin orang iye. Sholat iye, ngarumpi iye. Sholat iye, utang nggak dibayar-bayar. Sholat iye, ngejelek-jelekin orang. Sholat iye, nipu orang. Sholat iye, korupsi. Kenapa? Sholat yang dia kerjakan hanya amilus sholah, bukan aqimus sholah. Hanya mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Apa artinya? Dalam sholat dia yakin Allah melihat saya, di luar sholat emang gua pikirin. Itu yang salah. Ya Allah. Makanya hadirkan hati ketika kita sholat. Zikir kepada Allah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah itu menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Yang namanya sholat, bili zikri, untuk zikir ingat kepadaku. Coba, Masya Allah. Apa yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Baik banget Allah ya, Ma. Ya Allah, kita aja yang kurang bersyukur kepada Allah. Makanya diberikan umur 24 jam sehari semalam. Buat sholat cuma berapa menit? Iya. Itu pun kalau orang Sunda bilang culang cileng sholatnya. Gak husuk, tahu gak culang cileng? Pikiran kemana-mana, culang cileng itu nengok-nengok. Ya. Hatinya gak husuk, betul, bercabang kemana-mana sok. Iya, Bang.
Dalam sholat mah inget utang belum Ya dibayar. Allah. Dalam sholat inget tadi mertua gue ngomel. Dalam sholat inget tadi ada orang menagih utang dan seterusnya. Iya apa iya? Iya kali. Itulah culang cileng, gak husu. Jadi hadirkan hati ketika sholat, zikir husu kepada Allah. Insya Allah dengan sholat yang benar dari hati yang paling dalam, hati kita tenang. Insya Allah Allah terima ibadah kita. Allah berikan kehidupan yang lebih baik buat Amin, kita. ya Rabbal Itu Alamin. yang diperintahkan oleh Allah buat kita. Itu ya mah. Mah, emang benar gak sih mah? Dalam hati kita dan manusia itu sebenarnya ada pembatas atau dinding. Kayaknya sulit banget gitu menghadirkan hati dalam sholat gitu loh, mah. Oke, kata Beduk sulit banget menghadirkan hati dalam sholat. Sekarang kita lihat mana sih tanda orang beriman yang berbahagia. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun dan seterusnya. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Mana tanda orang beriman berbahagia? Yang pertama, kata Allah, kalau sholatnya husu. Khusyuk. Tanya diri kita, apakah selama ini sholat kita sudah husu apa belum? Nah itu dia mah. Mikirin apa? Aduh ya Allah. Kita mah kebanyakan mikirin dunia mulu kan? Ya Allah. Mikirin sih nggak mikirin, cuman kayak terlintas. Terlintas. Betul. Nah, gitu. terlintas ini godaan setan. Makanya ada 3 ulama mengatakan bagaimana biar sholat kita khusyuk. 1. Ulama yang pertama mengatakan kalau sholat kita pengen khusyuk pakai sajadah yang polos. Kalau ada kembangnya, kenapa kelopak bunga yang kanan 5 ya? Nah. Yang kiri 6. Ya Allah. Kenapa tiang masjid yang kanan 7, yang kiri 4? Kepikiran, ya, kepikiran aja. Gitu. Makanya kalau sholat tuh bapak-bapak apalagi di masjid jangan pakai kaos yang ada gambarnya. Iya. Tulisannya. Kutunggu jandamu kadang Ya, gitu mah tulisannya. kutunggu jandamu itu mah diangkot. Oh diangkut. Misalnya. Bacaan, apalagi kaos partai lagi belakangnya bacaan. Iya, itu. Jadi membuat yang di belakang Anda tidak husu, pasti dibaca. Iya mah. Apalagi sekarang banyak kaos yang kalimat-kalimatnya bikin kita ketawa. Iya. Gak bakal husu. Iya. Ada semut nempel di baju koko orang aja kelihatan kok. Kelihatan. Polos. 2. Awas. Ketika kita sholat biar husu, harus tahu arti bacaan sholat. Ulama yang ketiga mengatakan, kalau kita sholat pengen husu, syaratnya ada 4. Yang pertama, sebelum usoli baca tahu dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru usoli. Kenapa? Ketika azan dikumandangkan, setan iblis lari terbirit-birit. Sejauh suara azan terdengar. Masya Allah. Azannya berhenti, setan balik deui. Setan balik lagi mah. Dikumandangkanlah ikomat. Ketika ikomat dikumandangkan, setan iblis lari terbirit-birit. Sejauh suara ikomat terdengar. Ikomatnya berhenti, balik lagi. Iya. Makanya kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru usoli lebih khusyuk. 2. Salat yang kita kerjakan bukan keterpaksaan, tapi kemauan sendiri. Yang ketiga, kalau pengen supaya kita khusyuk, sebelum sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Misalnya lapar banget, makan dulu baru sholat. Kecuali kalau sholat mepet, walaupun sangat lapar, sholat dulu. Sholat dulu. Karena apa? Dalam sholat semua yang hilang akan kelihatan. Masya Allah. Mak-mak belanja, naruh dompet di mana lupa. Ingat. Mana ya? Begitu sholat, Jahra, gue dirak piring. Pernah begitu? Iya benar. Semua yang hilang dalam sholat datang. Jangan Anda bilang begini, tuh kan kalau sholat Allah ngasih tahu. Bukan Allah tahu. Setan nggak goda biar semayangnya buru-buru. Allah. Ya, Mah. Coba. Baik. Luar biasa. Ya. Yang keempat, sholat yang kita kerjakan libtigha'i mardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Baik. Kalau begitu Mama, nantinya tentunya kita akan lanjutkan kembali ya. Kalau yang tadi sholat hanya mengharapkan ridhonya Allah, nah ini jamaah mengharapkan jawaban-jawabannya Mama nih. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan melalui Instagram @rumahmamadede_tv1. Yang ada di studio juga boleh nanya ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Oke, Mah. Kalau kita lagi sholat nih, Mah. Lagi sholat khusyuk, tiba-tiba di sebelah kita ada yang berisik, Mah. Terus kita bilang, berisik. Itu gimana sholat? Itu membatalkan sholat. Walaupun refleks jangan. Sholat ini dialog antara kita dengan Allah. Ya. Tidak boleh dicampur dengan dialog dengan manusia. Itu salah. Karena suka ada yang itu tuh, Bang. Betul. Makanya dalam ilmu fikih dikatakan, kalau misalnya imam salah aja kita bilangnya subhanallah. Subhanallah. Bukan
salah. Jadi itu membatalkan sholat kita. Sekali lagi, sholat dialog kita dengan Allah, sementara kalau ucapan kita dengan manusia, dialog dengan manusia dan membatalkan sholat. Mah lanjut ke Instagram boleh ya Mah? Boleh. Dari Novita Hale 77. Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mah, misalkan ada orang yang sudah berusaha memperbaiki sholatnya di awal waktu, terus dia kerjakan juga yang sunnah-sunnah, tapi Allah belum kunjung memperbaiki hidupnya. Nah, menurut Mama, apakah ada yang salah dari orang tersebut? Atau bagaimana nih Mah? Mohon pencerahannya ya Mah, terima kasih. Jadi begini, likulli sayin qadra. Semua ada kodarnya. Jangan Anda mengira rezeki dari Allah hanya berupa duit. Ini kesalahan kita. Kita banyak menilai, heran ya. Sholat udah rajin. Iya. Ibadah rajin. Masya Allah. Sholat sunat, puasa sunat juga rajin selain yang wajib. Kenapa ke hidup susah banget? Kok duit cuma segini-gininya? Ya Allah. Itu salah. Mata bisa melihat nikmat. Badan sehat nikmat, bisa bicara nikmat, punya keluarga nikmat. Itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jadi salah kalau Anda menilai rezeki itu hanya berupa uang. Salah. Ya. Baik. Oke, rezeki juga buat jamaah yang sudah hadir di studio nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede. Ayo, silakan ada mau bertanya. Mangga berdiri. Iya, Silakan. Mangga berdiri nggak bisa dong, Mangga berdiri susah jatuh. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Fitriani Nugraha. Egi Fitriani Nugraha. Ini Lebaran Fitri Iya. lahirnya. Bener. Galau mah. Ada apa Egi? Saya mau nanya, misalnya kita udah ngikutin cara-cara biar sholat kita bisa khusyuk, Iya. tapi masih belum bisa juga, itu gimana tuh mah? Egi, caranya bagaimana? Kewajiban kita bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada. Diiringi dengan doa. Mohon sama Allah, saya bisa husu. Insya Allah lama-kelamaan bisa husu. Karena husu itu latihan. Nggak usah jauh-jauh. Egi mau nyanyi, latihan dulu nggak? Latihan mau olah vokal. Ngitung, berhitung. Latihan dulu. Semuanya latihan dulu. Termasuk baca. Sekolahkan latihan diulang. Insya Allah bisa karena biasa. Begitu Egi Fitria. Mudah-mudahan sholat-sholat kita ini menjadi sholat yang khusyuk, Amin. sholat yang lebih baik agar hidup kita juga bisa lebih baik dari yang sebelumnya ya Maya. Karena Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang untung yang lebih baik daripada kemarin. Artinya tiap hari perbaiki. Begitu Egi Fitria. Oke ya. Mudah-mudahan hafalannya cepat hafal. Dan Sholatnya makin khusyuk. Sholatnya makin khusyuk. Amin. Amin. Udah sampai hafalan berapa? Masih dikit. Masih dekat? Masih dikit. Masih dikit. Dikit. Iya nggak apa-apa. Udah berapa jus berapa? Masuk 18. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, Egi Aduh. nggak tanya Om Bedu udah jus berapa yang hafal? Mama terima kasih atas tausiahnya. Bagus kalau langsung Pertanyaan sodakol. jebakan. Masya Allah. Ya luar biasa. Mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Mama ya. Terima kasih, Alhamdulillah. Mama. Terima Mangga sami-sami Egi. kasih. Ya, baik. Masya Allah, Mas Bedung, Mama, tema hari ini nih benar-benar makin bikin Zahra diingatkan. Sebagai manusia itu kita harus terus memperbaiki diri kita ya, Ma ya. Betul. Bener banget Zara nih, apalagi tentang ibadah sholat yang kita jalanin setiap hari, ya kan? Ya seperti Mama bilang tadi, Iya. bahwa kalau kita perbaiki sholat kita, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Karena begini Bedu dan Zahra, Iya, Rasulullah Ma. bersabda, barang siapa yang dalam mengalami hidupnya mengalami kesempitan, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, dia bingung dari mana dia memulainya. Rasul mengatakan mulai dari memperbaiki sholat. Siapa yang sudah memperbaiki sholat dengan baik dan benar, maka kehidupannya diberikan oleh Allah dengan baik dan benar. Masya Insya Allah. Luar biasa. Nah, selain memperbaiki ibadah kita juga harus memperbaiki asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ya kita harus perhatikan tuh, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini Zara. Kita tuh harus tetap sehat, supaya kalau kita sehat, jadi menjalani ibadah bisa jadi lebih baik lagi gitu ya Ma. Masya Allah, Mas Bedu. Tapi emangnya Mas Bedu tahu gimana cara yang tepat untuk ngejaga kesehatan tubuh kita setiap hari nih? Kalau tahu kasih tahu dong ke kita Mas Bedu.
Yang paling penting pola hidup sehat dan bahagia, Zara. Masya Allah. Selain itu juga Mas Bedu punya minuman susu steril yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, Zara. Hah? Serius? Mas Bedu punya susu? Punya susu Mas Bedunya? Zara, bukan itu maksudnya nih. Maksudnya nih, ya, Mas Bedu punya susu steril yang kemasannya praktis dan rasanya enak banget. Namanya ini nih, susu steril 7 kurma. Nah, susu steril 7 kurma ini mengandung kebaikan nutrisi susu dan kurma yang pastinya baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, kita juga harus menyiapkan nutrisi untuk tubuh yang double manfaat. Nah, manfaat susu steril dan buah kurma pastinya. Karena yang biasa-biasa aja sekarang nggak cukup, Zara. Harus yang double manfaat. Masya Allah, wah ini manfaat dan nutrisi dari susu steril aja udah bagus banget ya Mas Bedu. Apalagi ditambah dengan nutrisi buah kurma. Zahra mau cobain dong Mas Bedu supaya Zahra makin semangat jalanin hari-hari yang panjang. Ngomong-ngomong susu steril 7 kurma, Mama juga bagi dong Bedu. Mama pengen jaga kesehatan tiap hari. Oh tenang Mah, tenang. Semua pasti kebagian. Nah nih, buat Mama ada. Mana? Siapkan, mohon maaf ya Mah. Alhamdulillah, hatur Nah, nuhun. ini buat Zara juga. Alhamdulillah, Yuk, terima kita kasih nikmatin Mas sama-sama. Bedu. Kita minum yuk, bismillah dulu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget rasanya ya. Tidak hambar, anak-anak pasti suka. Iya Mah, bener banget. Zahra aja suka banget. Kurmanya nih berasa banget Mas Bedu. Tapi Mas Bedu, anak-anak boleh kan ya minum susu steril 7 kurma ini juga? Ya pastinya boleh dong Zara. Karena susu steril 7 kurma ini aman diminum setiap hari. Ya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bener kata Zahra Bedu, kurmanya terasa banget. Mama minum tiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh Mama. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Tuh jamaah, Mama aja suka. Nah jamaah di rumah juga harus cobain ya. Jangan mau kalah sama Mama Dede ya. Cobain ya. Pastinya dong Bedu. Minuman yang enak dan banyak manfaatnya. Siapa yang gak suka? Semua orang pasti suka. Zaman sekarang Bedu yang biasa-biasa gak cukup. Harus yang double manfaat. Manfaat susu sterilnya, manfaat buah kurmanya. Susu steril 7 kurma. Enak, double manfaat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami ya di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mama lanjutin lagi ya. Pertanyaan Instagram masih ada nih Mas Bedu. Oleh Zara. Oke, dari Melia_Michelle. Melia. Melia anak Bedu. Mela anaknya Mas Bedu. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Mau tanya Mah, saya ingin memperbaiki sholat dan sholat tepat waktu Mah. Tapi saya punya bayi yang kadang rewelnya pas di awal waktu sholat. Jadi sebaiknya harus gimana ya Mah? Saya sarankan kepada Anda, jangan bela diri. Iya Mah. Yakinkan di hati sholat merupakan kewajiban. Yakinkan di hati anak bukan penghalang. Walaupun anak nangis kita lagi sholat, ditinggal sholat yang berapa menit, saya jamin anak gak bakalan mati. Makanya jangan takut itu godaan setan. Jadi yang punya bayi bukan hanya Anda, semua emak-emak juga punya bayi. Ini nanti suatu saat pada punya bayi. Senyum nih. Jadi yang namanya punya bayi kita juga tahu. Iya Mah. Tapi bukan alasan. Kita lihat di haram. Kita lihat di Masjid Nabawi, tuh digendong, bawa anak, tawaf. Terus anaknya kadang-kadang diletakin, nangis diempok-empok dulu, nggak masalah. Yang penting kita kerjakan sholat, yakinkan di hati ini kewajiban, minta pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang yang beriman, siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah menolong kalian. Allah meneguhkan kedudukan kalian. Yakin ini perintah Allah, saya mengerjakan perintah Allah dengan keyakinan yang paling dalam. Allah menolong Anda, pasti dijamin anak Anda tidak apa-apa. Iya, baik. Kalau gitu Mas Bedu, lanjut. Jadi memang anak jangan dijadikan alasan atau penghalang. Tidak ada, karena kita semua punya anak. Ya. Baik, ke anak-anak yang ada di sini, adik-adik. Silakan ada yang mau bertanya Mangga, kepada silakan. Mama. Ada yang bertanya, mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Diva Softia Diva. Kazarotul Jannah. Dipa Soptia. Ingat janahnya aja mah. Ya. Jana ya. Dipa Soptia. Softia Janah ya. Diva. Diva. Oh Diva ya. Ingin Galau nih, lagi galau nih ya. Galau, Ma. Nah, Ada apa Diva? Mengapa banyak orang yang sholat tapi juga bermaksiat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. STMJ tadi, Ma. Apa STMJ Kenapa tadi, Mah? banyak orang sholat tapi masih maksiat? Perintah sholat. Aqimus sholah, dirikan sholat. Bukan amilus sholah. Aqimus sholah, mendirikan sholat, Diva. Orang yang mendirikan sholat berbeda dengan orang yang mengerjakan sholat. Kalau orang mendirikan sholat, dia yakin dalam sholat Allah melihat, menilai saya. Di luar sholat pun Allah melihat dan menilai saya. Makanya ini orang aman. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia benar-benar mendirikan sholat, itu perintah Allah dan itu janji Allah. Kalau orang benar mendirikan sholat, dalam sholat dia khusyuk, habis sholat, karena yakin ini perintah Allah dikerjakan oleh dia, dia terjauh dari perbuatan keji dan munkar kalau mendirikan. Tapi berbeda yang dipertanyakan. Kenapa masih ada orang yang sholat? Nah, Tapi STMJ, sholat pacaran terus iya, jalan. selingkuh, korupsi iya, nipu, baik utang nggak dibayar. Karena dia sholat bukan didirikan, tapi hanya mengerjakan. Amilus sholat, hanya mengerjakan sholat. Kenapa? Hanya menggugurkan kewajiban, tidak berdampak. Artinya sholatnya, hatinya tidak hadir. Makanya yang penting mah gue sholat, gugur kewajiban, habis sholat emang gue pikirin. Itu bedanya Diva. Masya Allah. Terima kasih Mama tausiahnya hari ini. Masya Allah nih jamaah. Hari ini kita kembali diingatkan oleh nasihat Mama mengenai perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Seperti yang tadi Mama sampaikan bahwa Rasulullah bersabda, jaminannya kalau sholatnya kita perbaiki, insya Allah kehidupan kita di dunia juga akan diperbaiki oleh Allah menjadi lebih baik. Yuk kita masing-masing introspeksi diri untuk perbaiki sholat kita. Dan jangan lupa untuk terus berdoa. Silahkan Mama. Yuk. Kita tutup dengan doa. Pemirsa juga anak-anakku sekalian, kita angkat tangan yuk. Kita bermohon kepada Allah, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau perintahkan kami sholat, insya Allah kami mengerjakannya ya Allah. Namun ternyata ya Allah begitu banyak dari kami yang lalai. Lalai waktu, lalai pikiran, lalai tentang kehusuan ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang kehusuan. Tanamkan dalam dada kami tentang keimanan. Tanamkan dalam dada kami bahwa apa yang kami lakukan hanya untukmu ya Allah, tidak memikirkan dunia ya Allah. Karena dunia mengikuti apa yang telah engkau atur buat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami bermohon dari hati yang paling dalam. Agar kami, keluarga kami, semua kami yang beragama Islam benar-benar mengerjakan sholat pada waktunya. Mengerjakan sholat dengan khusyuk. Karena itu tanda orang yang beriman yang engkau berikan kebahagiaan. Jadikan kami orang yang beriman yang berbahagia ya Allah. Agar mengerjakan sholat dengan baik sesuai dengan perintah darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama, sebelum kita pamit sama jamaah di rumah, ada pesan-pesan. Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat.
Terima kasih Mama buat pesan, nasihat dan juga ilmunya dan juga tausiahnya Mama. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Abang Bedu. terima kasih. Dan terima kasih juga jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede studio langsung. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.